Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Zakonzaki dengan NIM 030212822504, jurusan Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya, mata kuliah Pancasila kelas B Indralaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan pentingnya pendidikan Pancasila dengan butir-butir Pancasila. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari Pancasila, butir-butir Pancasila, dan mengapa kita penting untuk mendapatkan pendidikan Pancasila. Langsung saja ke pengertian yang pertama, yaitu pengertian dari Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis bangsa Indonesia. Nama Pancasila itu terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Sanskerta. Yang pertama yaitu kata panca, itu berarti 5, dan kata sila yaitu prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun sila-sila dalam Pancasila yaitu yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga itu persatuan Indonesia, yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila tercantum di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila disahkan dan dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia pada sidang PPK yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Lanjut ke pengertian yang kedua, yaitu pengertian dari butir-butir Pancasila. Butir-butir Pancasila atau butir-butir pengalaman Pancasila adalah uraian detail dari beberapa poin yang diturunkan dari substansi tiap-tiap sila dalam Pancasila sebagai upaya untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila perlu diamalkan karena Pancasila merupakan dasar negara, dinyatakan secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu, mengapa kita penting untuk mendapatkan pendidikan Pancasila? Pendidikan Pancasila atau kewarganegaraan haruslah kita pelajari dan kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat mengetahui dan mengerti tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Bersama dengan pendidikan agama dan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila berperan penting dalam pembentukan moral, adab, perilaku, dan kepribadian yang sehat serta berjiwa nasionalisme. Jadi, pendidikan Pancasila adalah suatu usaha sadar yang terencana dan terarah dengan melalui pendidikan formal untuk mentransformasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada mahasiswa. Mahasiswa juga diharapkan dapat mencerna nilai-nilai Pancasila melalui akalnya dan menumbuhkan rasionalitas sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga mereka dapat mencapai perkembangan penalaran moral seoptimal mungkin yang dijiwai dengan nilai-nilai Pancasila. Baik, langsung saja ke butir-butir Pancasila. Untuk sila yang pertama itu sila ketuhanan yang Maha Esa, akan saya bacakan terlebih dahulu poin-poin atau butir-butir Pancasila pada sila yang pertama. Yang pertama yaitu bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga yaitu mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat yaitu membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima yaitu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenam yaitu mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan yang ketujuh yaitu tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Mengapa pendidikan Pancasila penting untuk didasari nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa? Karena nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa itu dapat membentuk suatu moral, dapat membentuk suatu sikap, suatu adab kepada manusia untuk menjalankan kehidupan yang lebih baik dengan menerapkan sikap-sikap yang lebih sopan. Berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kita akan dapat diterima di masyarakat sesuai norma yang berlaku. Lalu sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya akan bacakan terlebih dahulu butir-butir Pancasilanya. Yang pertama yaitu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya.
Yang ketiga itu mengembangkan sikap saling mencintai sama manusia. Yang keempat yaitu mengembangkan sikap saling dengan rasa dan tepat selera. Yang kelima itu mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keenam yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang ketujuh adalah gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kedelapan yaitu berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kesembilan yaitu bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Yang kesepuluh yaitu mengembangkan sikap menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. Lalu mengapa kita penting untuk mendapatkan pendidikan Pancasila berdasarkan nilai-nilai butir sila kedua? Karena dengan mendapatkan pendidikan Pancasila sesuai dengan butir-butir sila kedua, kita akan dapat menumbuhkan rasa tenggang rasa dan tepat selera antar sesama manusia, sehingga kita akan timbul rasa saling mencintai sama manusia, bukannya menjadikan manusia tersebut sebagai budak yang tidak perlu diperhatikan hak-hak kemanusiaannya. Selain itu, kita juga dapat menghormati hak-hak manusia lain, kita dapat menghormati suku-suku bangsa lain, dan kita juga dapat menghormati orang-orang yang berbeda warna kulit. Karena di zaman seperti sekarang ini, itu sangat membedakan antara ras kulit putih dan ras kulit hitam, sehingga memberikan batas antara ras kulit putih dan ras kulit hitam. Mereka merasa bahwa mereka adalah musuh yang tidak akan bisa disatukan. Tetapi dengan pendidikan Pancasila berdasarkan butir-butir sila kedua, hal tersebut dapat kita atasi dengan mudah. Baiklah, sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia akan saya bacakan terlebih dahulu butir-butir silanya. Yang pertama yaitu mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua itu sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga itu mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat itu mengembangkan rasa kebanggaan, kebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang kelima yaitu memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yang keenam yaitu mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh adalah memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu, mengapa kita penting untuk mendapatkan pendidikan Pancasila berdasarkan sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia? Karena dengan mempelajari butir-butir pada sila ketiga, kita dapat mengembangkan rasa cinta tanah air kita dapat mengembangkan rasa nasionalisme kita dapat meningkatkan rasa patriotisme kita, sehingga kita dapat dan sanggup untuk rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila kita diperlukan. Selain itu juga, kita dapat menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Lalu, untuk apa sikap nasionalisme, patriotisme, dan mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan tersebut? Sikap tersebut dapat kita manfaatkan untuk membela negara kita dan rela berkorban untuk negara kita. Karena apabila kita tidak membela negara kita, ya siapa lagi yang mau membela negara kita selain warga negara kita sendiri? John F. Kennedy pernah mengatakan, "Jangan tanya seberapa besar negaramu bisa memberikan kepadamu, tapi tanyalah apa yang kamu bisa berikan untuk negaramu." Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saya akan bacakan terlebih dahulu butir-butirnya. Yang pertama yaitu sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Kedua yaitu tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga itu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima itu menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang keenam yaitu dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang ketujuh yaitu di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedelapan yaitu musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Yang kesembilan yaitu keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat Indonesia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Yang kesepuluh yaitu memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Lalu, mengapa kita penting untuk mendapatkan pendidikan Pancasila sesuai dengan sila keempat Pancasila? Karena dengan menerapkan butir-butir Pancasila sila keempat, kita dapat mengetahui dan mempelajari lebih dalam bagaimana cara menjalankan demokrasi secara baik dan benar, bukan dengan cara anarkis dan tidak bertanggung jawab. Sehingga tidak lagi terjadi aksi-aksi anarkis yang dapat merusak fasilitas negara dengan mengatasnamakan demokrasi.
Lalu, sila yang terakhir atau sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan butir-butir Pancasila sebagai berikut. Yang pertama itu mengembangkan perbuatan yang luhur dan mencerminkan sikap dan suasana keluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua itu mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga itu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat yaitu menghormati hak orang lain. Yang kelima itu suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang keenam yaitu tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Yang ketujuh yaitu tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Yang kedelapan yaitu tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Yang kesembilan yaitu suka bekerja keras. Yang kesepuluh yaitu suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Yang kesebelas yaitu suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Lalu, mengapa kita penting untuk mendapatkan pendidikan Pancasila berdasarkan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Karena dengan menerapkan butir-butir sila kelima, kita dapat mengembangkan sikap adil terhadap sesama, juga menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan orang lain seperti mencuri, merampok, begal, bahkan korupsi. Hal-hal tersebut dapat merugikan orang lain, bukan hanya saja individu, tetapi orang banyak, bahkan sebuah bangsa. Demikianlah penjelasan saya yang singkat terhadap pentingnya pendidikan Pancasila dengan butir-butir Pancasila. Semoga kita semua di sini tidak hanya mempelajari hal tersebut secara teori saja, tetapi juga mempraktekkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila untuk menjadikan masyarakat yang lebih baik. Sekian dari saya. Apabila saya ada salah ucap, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.